Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan sebenarnya memiliki kesempatan untuk merekrut Ryan Cherki, tetapi semuanya runtuh menurut sebuah laporan. BMW melaporkan bahwa Cherki merupakan pemain kunci pada skema yang digunakan Pep Guardiola di Manchester City dalam kemenangan atas Arsenal dengan soloran yang luar biasa. Erling Haaland memang mencetak gol kemenangan pada babak kedua, tetapi penampilan Cherki tetaplah mengesankan. Namun jauh sebelum itu, saat Cherki masih berusia 15 tahun dan bermain untuk Lyon U19, Milan sebenarnya bisa dibilang telah mendapatkan jasanya. Tapi biaya agen sebesar 2 juta euro yang diminta oleh rombongannya dianggap terlalu banyak untuk remaja potensial seperti dirinya dan membuat kesepakatan tersebut gagal. Permintaan itu tidak hanya membuat Milan mundur, tetapi Juventus dan Roma juga tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut. Namun sebenarnya saat itu Cherki akan berstatus bebas transfer, sehingga 2 juta euro merupakan satu-satunya biaya yang perlu dikeluarkan untuk pemain potensial sepertinya. Sungguh sayang, tapi ya sepertinya memang bukan jodoh dengan Milan. Rafael Leao bereaksi tidak senang saat ditarik keluar oleh Massimiliano Allegri saat menghadapi Hellas Verona menurut sebuah laporan. Andis mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa Leao yang memberikan asis pada gol Adrien Rabiot tetap menjadi pusat kontroversi setelah pertandingan. Orang Portugal itu tertangkap kamera tidak senang saat ditarik keluar oleh Allegri dengan mengatakan, "Why always me?" Sang pelatih mencoba menjelaskan situasi ini, tetapi tampaknya Leao tetap tidak terima. Main nomor 10 Milan itu tampak gelisah, mungkin karena para penggemar Verona mencemoohnya dengan alasan yang tidak jelas. Saat ditarik keluar, dia pergi ke bangku cadangan dan bertanya kepada Dolcetti mengapa dia diganti, dan penjelasannya adalah dia terlalu jauh mundur. Jadi Santiago Gimenez dimasukkan demi membuka ruang di belakang pertahanan tim tuan rumah. Selain itu, tampaknya hampir dipastikan bahwa manajemen Milan akan bersedia bernegosiasi jika ada tawaran 40 hingga 50 juta euro yang tiba di atas meja. Tampaknya petinggi Rossoneri lebih condong untuk berpisah dengan Leao daripada memperpanjang masa baktinya di San Siro. Ronaldinho kembali mengenang masa lalu tentang kepindahannya dari Barcelona ke AC Milan dalam film dokumenternya di Netflix. Ronaldinho menjadi bintang dalam serial Netflix yang berjudul Ronaldinho, The One and Only. Dia mengomentari kepindahannya ke San Siro pada musim panas 2008 yang membuatnya dengan cepat menjadi favorit para penggemar. Berikut komentar sang legenda. Setelah mencapai semua impian saya di Barcelona dan melihat kemungkinan untuk bergabung dengan tim hebat lainnya di liga yang berbeda, itu adalah kesempatan untuk memenuhi impian yang saya miliki sebagai seorang remaja untuk bermain di tim yang selalu saya cintai. Itu luar biasa, waktu yang benar-benar luar biasa karena tim itu terdiri dari para juara Galacticos dari Italia. Itu adalah waktu yang membahagiakan dan masih saya ingat dengan penuh kasih sayang, ungkapnya. AC Milan terus mengintai Dusan Vlahovic yang tidak kunjung mencapai kesepakatan dengan Juventus menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa baik Vlahovic maupun Juventus sama-sama belum dapat menentukan jalan tengah untuk memperpanjang kisah cinta mereka di Allianz Stadium. Striker Serbia itu telah menjadi pusat perhatian di pasar, tapi cedera panjang yang dialaminya membuat minat dari tim lain cukup mendingin, dan begitu pun dengan pembicaraan perpanjangan kontraknya. Theo Moreto yang berbicara dalam sebuah video di saluran YouTube milik Fabrizio Romano menyatakan bahwa rombongan Vlahovic dan Juventus telah beberapa kali melakukan pertemuan untuk mencoba memahami apakah ada jarak yang dapat mereka tutup terkait perpanjangan kontrak saat ini. Pembicaraan kontrak saat ini telah terhenti dengan tidak adanya kesepakatan yang tercapai, dan pertemuan akan kembali dijadwalkan pada bulan Mei. Baik Barcelona maupun Bayern Munchen sebelumnya telah menyatakan minat kepada mantan bintang Fiorentina itu, meskipun sekarang tampaknya mereka telah mundur. Di sisi lain, Milan tetap menjadi pilihan pelabuhan potensial berikutnya bagi sang penyerang, mengingat Rossoneri sekarang memiliki hubungan yang sangat baik dengan agen Darko Ristic setelah transfer Andrej Kostic. Massimiliano Allegri sendiri juga dilaporkan sangat menginginkan striker kelas atas karena dia Apollo akan bermain di Liga Champions musim depan. Dua teman dekat Luka Modric beri komentar tentang masa depannya yang bisa tetap bersama AC Milan. Rakitic yang merupakan teman dekat Modric diwawancarai oleh Corriere dello Sport tentang masa depan rekan senegaranya itu. Berikut komentar mantan gelandang Barcelona itu disampaikan melalui calciomercato.com. Dia akan memutuskan, dia senang di Milan, saya pikir dia akan terus di sana, tidak ada pewarisnya, dia tidak ada bandingannya untuk sejarah sepak bola dunia. Saya harap dia melanjutkan perjalanan di sana untuk 2 atau 3 musim lagi. Dia akan memutuskan hal itu. Di Milan, semua kondisi terpenuhi, Luka senang, klub senang, dia tidak memiliki ahli waris, sahutnya untuk tim nasional dan sepak bola dunia, ungkapnya. Di sisi lain, Dario Simic yang merupakan mantan bek AC Milan serta memulai karir di Dinamo Zagreb juga berbicara tentang veteran Kroasia itu. Berikut komentar yang disampaikan melalui DAZN. Modric, dia mengatakan kepada saya bahwa dia belum memutuskan apakah dia tinggal atau tidak, tetapi dia mengatakan kepada saya bahwa dia sedang mencari apartemen, ungkapnya.
Kondisi Yusuf Fofana baik-baik saja dan siap untuk menghadapi Juventus akhir pekan ini menurut sebuah laporan. Setelah berakhirnya pertandingan melawan Hellas Verona, Fofana berbicara di depan media untuk meyakinkan bahwa kondisinya baik-baik saja. Namun dia masih diperintahkan untuk menjalani tes medis demi melakukan pemeriksaan ulang di Milanello agar memastikan semuanya baik-baik saja. Danis melaporkan bahwa setelah seluruh pemeriksaan yang dilakukan, Fofana telah kembali melapor untuk mengikuti latihan bersama anggota tim yang lain kemarin. Gelandang Prancis itu diprediksi akan kembali menghiasi line up saat AC Milan menghadapi Juve akhir pekan ini di San Siro. Ini merupakan kabar gembira bagi Massimiliano Allegri yang terus mengandalkannya di lini tengah rossoneri sepanjang musim ini. Tampaknya staf medis akan tetap berhati-hati dengan kondisinya karena tidak ingin kondisinya menjadi semakin buruk sehingga alternatif mulai dipertimbangkan. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Pemain AC Milan dan Inter yang tidak disebutkan namanya telah terjerat kasus prostitusi menurut sebuah laporan. Ansa melaporkan bahwa polisi setempat telah menangkap 4 orang awal pekan ini sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung. Saat ini Serie A menghadapi skandal besar lainnya dengan perusahaan acara Milan diduga bertindak sebagai kedok untuk pusat kegiatan prostitusi. Selain itu, setidaknya ada 70 atlet dari klub-klub papan atas termasuk AC Milan, Inter, dan Juventus yang menjadi klien pada kegiatan haram tersebut. Meskipun menurut hukum Italia prostitusi bukanlah kejahatan, tetapi mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut adalah ilegal. Namun sejauh ini tidak ada pemain yang terlibat dalam skandal ini yang sedang diselidiki. Mereka juga belum didakwa. Sport melaporkan bahwa kegiatan tersebut berlangsung di kota Milan dan Pulau Mykonos di Yunani, di mana obat-obatan terlarang juga terlibat di sana. Para atlet disebutkan menggunakan gas tertawa yang terdeteksi pada tes anti-doping. Selain itu, acara ini sering diadakan selama lockdown COVID-19 dengan paket yang dinamai all inclusive, termasuk malam di kota, hotel mewah, dan layanan khusus. Polisi juga telah menyita lebih dari 1,2 juta euro yang diduga sebagai keuntungan dalam operasi ini. Adrien Rabiot telah menjadi buruan klub Arab Saudi, tetapi dia tegas menolak menurut sebuah laporan. Marca.com melaporkan bahwa seorang perantara dari salah satu klub Arab telah hadir untuk berbicara dengan Rabiot dan rombongannya. Dia ditawari gaji yang 3 kali lipat lebih banyak dari gaji kotor saat ini sebesar 9,2 juta euro yang diterima gelandang Prancis itu di San Siro. Namun Rabiot dilaporkan dengan tegas menolak tawaran tersebut. Dia tidak tertarik untuk pindah, terutama pindah ke Timur Tengah. Baliknya, dia lebih suka tetap tinggal di Milanello bersama Massimiliano Allegri dengan harapan AC Milan dapat lolos ke Liga Champions musim depan serta meraih trofi mayor di masa depan. Sang pemain telah mencatat penawaran tersebut, tapi saat ini tidak ada rencana dari Rabiot untuk pergi meninggalkan rossoneri. Faktanya, Diavolo justru sedang bekerja untuk memperpanjang masa bakti dari mantan gelandang Juventus itu di San Siro. Olivier Giroud akui dia sangat merindukan AC Milan dan membahas tentang masalah striker mantan klubnya itu. Giroud berbicara tentang masalah striker yang sedang dialami oleh Diavolo dalam beberapa musim terakhir setelah dia memutuskan meninggalkan San Siro pada musim panas 2024. Komentar mantan penyerang rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Gairah saya untuk sepak bola, San Siro, Scudetto, cinta para penggemar ketika saya berada di sana di atas lapangan. Saya sangat merindukan Milan, tetapi saya tetap berhubungan dengan rekan satu tim dan staf. Merindukan klub itu di mana saya menghabiskan 3 tahun yang fantastis. Sekarang saya berharap klub kembali ke Liga Champions tahun depan. Sulit untuk mengatakannya, tetapi saya sangat bersyukur telah bermain untuk tim yang saya dukung sejak masih kecil. Milan adalah salah satunya, dan ketika saya tiba di sana, saya menyadari bahwa itu adalah salah satu klub yang berbeda dengan sejarah mereka. Saya sangat beruntung, bersyukur, dan bangga telah bermain untuk AC Milan. Ini mungkin musim di mana ada banyak tekanan pada nomor 9. Tidak mudah bagi mereka untuk mencetak banyak gol, tetapi saya pikir penting untuk memiliki tim di belakang Anda yang membuat perbedaan. Seorang striker tidak bisa melakukan semuanya sendirian. 2 gol melawan Inter, karena disitulah nyanyian Shigirato lahir. Meskipun gol terbaik mungkin adalah melawan Spezia di San Siro di menit-menit terakhir. Ketika saya melepas jersey saya, itu benar-benar istimewa. Beberapa hari yang lalu saya menyaksikan semua gol saya untuk AC Milan dan saya bahkan menjadi sedikit emosional. Tahun saya di AC Milan adalah bagian dari sejarah saya dan klub. Saya hanya ingin mengatakan bahwa AC Milan akan selalu ada di hati saya, ungkapnya.